Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Tahun-tahun 1960 sampai 1964, gerakan komunis di Indonesia merasa berada di atas angin sehingga bermain kotor dengan melontarkan tuduhan dan fitnah keji terhadap lawan-lawan politiknya. Kekuatan-kekuatan Islam diintimidasi dalam rangka menggerogoti keutuhan umat dan kelangsungan kehidupan beragama di Indonesia. Hal seperti ini terjadi dan dirasakan di basis-basis perkampungan kaum santri di Yogyakarta. Mereka dengan sombongnya mencoba memprovokasi dan mengganggu. Masa-masa awal ini adalah masa-masa perlawanan terhadap gerakan komunis yang selalu mengintimidasi, memfitnah, dan merusak akidah Islam. Situasi ketika PKI mengganggu dengan aksi terornya di Yogyakarta pada waktu itu mendorong pemuda-pemuda Islam di pemukiman santri mempersiapkan diri secara fisik di berbagai perguruan bela diri. Konsentrasi latihan bela diri di berbagai perguruan itu dengan sengaja mempersiapkan dan diarahkan untuk menghadapi gerakan komunis. Gerakan melawan komunis ini pun secara masif dijalankan oleh kelompok-kelompok pemuda yang kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri di kampung-kampung seperti Tapak Suci di kampung Kauman, Benteng Melati di kampung Kadipaten, Perkasa di kampung Suronatan, dan perguruan Eka Sejati di kampung Karangkajen. Anggota masing-masing perguruan bela diri itu tidak terbatas pada satu setara sosial yang bergabung dalam wadah Muhammadiyah saja, tetapi juga berasal dari berbagai kelompok pemuda Islam. Mereka banyak pula yang aktif di organisasi masa kepemudaan lainnya, terutama ketika umat bersatu padu melawan agitasi dan propaganda komunis. Perguruan itu lahir dari umat, khususnya Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang dikenal kedekatan hubungan ideologisnya dengan HMI yang sering disebut-sebut sebagai anak umat. Alat propaganda PKI mengidentifikasi Tapak Suci sebagai sayap organisasi dan tukang pukul HMI disebabkan seringnya pembantu HMI dan kerap muncul berbagai bersama HMI dalam satu aktivitas. Pak Suci membentuk kelompok inti yang terdiri dari 20 orang anggota yang diberi nama Kosiku, Korup Serbaguna. Untuk kali pertama, Kosiku secara aktif membantu penumpasan gerakan komunis di sekitar tahun 60-an di Yogyakarta, portal resmi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kehadiran Tapak Suci yang ikut menggalang kekuatan dalam melawan komunis pada waktu itu dimaksudkan supaya mendorong kemunculan perguruan bela diri sejenis di daerah-daerah lainnya, terutama kampung-kampung kantong Muhammadiyah. Setelah meletusnya pemberontakan G13 PKI, masing-masing lembaga perguruan bela diri tersebut lebih berkonsentrasi meningkatkan upaya perlawanan terhadap para pemberontak komunis. Apalagi ditambah melihat kedekatan hubungan yang sangat erat antara organisasi-organisasi sayap komunis pemuda rakyat, CGMI, Gerwani, BTI, dan Lekra dengan PKI sebagai organisasi induknya, yang jelas terlihat dengan adanya garis komando langsung antara pimpinan PKI dengan perseorangan anggota itu yang dijalin melalui anggota PKI di dalamnya. Kebiadaban PKI di Yogyakarta selain merenggut dua pahlawan revolusi dari TNI AD, Katamso dan Sugiono juga memakan korban pahlawan Ampera di Yogyakarta ketika mahasiswa, pemuda, dan pelajar memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Nama kedua pahlawan Ampera itu kemudian diabadikan menjadi nama Laskar Aris Margono di Yogyakarta sebagai Laskar Arif Rahman Hakim di Jakarta. Keberingasan PKI di Yogyakarta pasca pemberontakan yang gagal pada tahun 1965 juga diperlihatkan dengan menyerbu kampung yang mayoritas penduduknya Muslim. Dengan seragam kalau tidak hitam atau merah, mereka dengan senjata memasuki wilayah kampung Islam di Yogyakarta dengan dibantu oknum-oknum kesatuan militer berseragam tertentu. Setiap kali gerombolan ini masuk, kadang siang, kadang malam hari, bunyi kentongan 3 kali bertalu-talu selalu bertabuh dari masjid sebagai pertanda datangnya serangan. Anak-anak muda yang sebelumnya dilatih dan digembleng oleh pasukan RPKAD pun bersiap-siap mempertahankan kampung dan berhasil mengusirnya. Ada kemiripan dengan teror subuh di Kaligoro
13 Januari 1965. Tindakan teror lainnya juga dilakukan dengan cara menghadang para aktivis Islam di jalan-jalan yang menyebabkan sering menimbulkan konflik horizontal dengan para pendukung PKI di Yogyakarta. Muhammadiyah yang juga berkantor pusat di Yogyakarta secara kelembagaan konsisten dalam kancah pertahanan keamanan dan bela negara. Sikap itu terlihat dengan dibentuknya Hizbul Wathan pada prazaman perjuangan kemerdekaan dan komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Kokam saat itu menghadapi makat pemberontakan G30 SPKI. Kontribusi positif Muhammadiyah di lapangan bela negara pada masa penghancuran G30 SPKI tersebut didorong oleh kesadaran sejarahnya yang melihat teror PKI di berbagai daerah dirasa sudah mengancam rasa keadilan, kemanusiaan secara masif dan mengganggu stabilitas serta eksistensi Indonesia sebagai negara dan bangsa. Atas dasar itu, dengan dilandasi semangat jihad fisabilillah yang didasari pula dengan dasar legal formal konstitusional, Muhammadiyah mendirikan pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 21.30 WIB Barisan Bela Negara yang dikenal dengan nama sejarah Kokam Administrator. Keputusan ini merupakan salah satu spirit organisasi dalam bentuk dukungan konkret aktif Muhammadiyah bersama dengan elemen bangsa lainnya dalam memberi dukungan moral material terhadap adanya berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan bagi kelangsungan agama dan eksistensi umat Islam di Indonesia. Ignatius Joseph Kasimo yang dikenal sebagai Bapak Politik Umat Katolik Indonesia dan memiliki pemikiran yang wawasan luas menegaskan bahwa komunisme, liberalisme, dan kapitalisme harus ditentang. Tempo 5 Februari 1977. Tiga isme itu sejatinya sama-sama produk konspirator global untuk menghancurkan semua negara dan semua agama, sehingga sebenarnya yang harus ditentang dan diposisikan sebagai common enemy adalah dalang dibalik ideologi tersebut. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kekejaman-kekejaman PKI di zaman waktu itu. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.